Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya? Semangat pagi. Pagi, luar biasa, hebat. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita awali dulu dengan membaca doa. Untuk memulai pembelajaran TAI pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, baik, untuk hari ini Bu Zulfa mau mengecek dulu kehadiran kalian ya. Oh iya, Puput tadi izin ke Bu Zulfa ya, agak kurang enak badan. Selain Puput ada lagi? Ica. Ica kemana Ica? Kebetulan Ica juga belum memberi kabar ke Bu Zulfa. Baik, jadi hari ini 2 yang tidak masuk ya. Ya, untuk teman kalian yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan sehat kembali ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, seperti biasa kita akan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini, marilah kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salamu ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbir ya Khaliq ya Warithu ya Rasidu ya Saburu ya Sabur ya. Ya, terima kasih Farel. Kalian masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Ya, Iqbal? datangnya Islam di Nusantara. Ya, datangnya Islam di Nusantara atau masuknya Islam di Nusantara. Zahra? Datangnya Islam di Nusantara itu melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh bangsa Timur, datang melalui Aceh hingga sampai sekarang masuk ke dalam Indonesia. Iya. Masuknya Islam di Indonesia, bahwa Islam di Indonesia itu awal mulanya dibawa oleh para pedagang dari Gujarat. Ya. Baik, untuk hari ini kita akan mulai mempelajari materi baru ya, tentang jujur dan menepati janji. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari materi jujur ini, diharapkan kalian mampu ya, meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok ajaran Islam. Kita tahu ya bahwa dalam agama kita dianjurkan ya, untuk selalu berbuat jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menunjukkan ya, kalian diharapkan nanti mampu menunjukkan perilaku atau sifat jujur dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, oke. Sebelum Bu Zulfa masuk ke materi, silahkan disiapkan HP-nya masing-masing. Untuk pembelajaran hari ini, ya, nanti sebelum Bu Zulfa masuk materi, kalian akan Bu Zulfa beri sedikit soal yang harus kalian jawab ya. Jadi tujuannya adalah seberapa besar sih kalian mampu memahami tentang pengertian jujur ini sebelum kita bahas bersama-sama ya. Kemudian yang kedua nanti ya, setelah Bu Zulfa menjelaskan sedikit tentang materi, kalian akan Bu Zulfa minta untuk
berkelompok untuk membagi kelompok, dan nanti akan Bu Zulfa tampilkan video yang nanti tugas kalian adalah mengamati video yang Bu Zulfa tayangkan pada masing-masing kelompok. Ya. Kemudian, ya, ini yang penting lagi. Dalam pembelajaran hari ini, ya, dalam pembelajaran hari ini kita akan membuat kesepakatan dulu di awal. Kesepakatan apa? Ya. Kita buat kesepakatan bahwa ketika dalam proses pembelajaran kalian ada yang ribut sendiri, rame sendiri, maka enaknya apa? Dikurangi poinnya atau dikurangi nilainya? Kurangi poin ya? Oke. Ketika ada yang lengah, yang guyon sendiri, ngobrol sendiri, maka poin nilai agama akan berkurang 5 poin. Sebaliknya, bagi kalian yang aktif, nah, aktif ini macam-macam. Aktif bertanya, itu bagus. Aktif menjawab ketika Bu Zulfa memberi pertanyaan. Ini ada nilainya sendiri. Ya. Jadi silakan kalian berlomba-lomba untuk aktif, berlomba-lomba untuk mencari sebanyak mungkin nilai. Saya? Oke, sudah sekarang disiapkan HP-nya. Ya. Nah, itu. Silakan kita akan sedikit bermain tentang kuisis. Silakan kalian join dulu, itu ada kode gabungnya, bisa langsung dikerjakan. Materinya masih, soalnya masih seputar jujur. Ya, Bu Zulfa tahu kalian hebat. Pasti kalian sedikit banyak sudah tahu apa sih jujur itu. Ya, Gaitsa gadis sementara tertinggi, disusul Ryan. Ada yang merah? Apa yang salah? Sudah selesai semua? Sudah. Posisi tertinggi tetap Vale. Posisi kedua Lira. Ketiga Raya. Posisi ketiga ada Zahra. Almira keempat. Gadis turun di posisi kelima. Bagus, kalian hebat-hebat. Terima kasih. Sudah selesai semua? Sudah. Jawabannya sudah bagus semua. Kalau sudah, coba dilihat. Jujur dan menepati janji. Untuk hari ini mulai pagi tadi sampai sekarang jam 9. Adakah perbuatan jujur yang sudah kalian lakukan? Hari ini mulai pagi tadi. Apa? Gadis. Saya tadi itu Tadi katanya saya itu tidak membawakan apa yang diberikan teman saya. Jadi itu tadi pagi saya janji mau bawa ini, tapi saya lupa, tapi saya sudah bilang ke orangnya besok saya bakal bawain. Oh iya, sudah janji tapi lupa. Iya. Terus sudah bilang. Sudah. Nah, bagus. Ada lagi perbuatan jujur iya, Vale? Tadi pagi saya jujur ke orang tua bahwa pulangnya sekitar jam 12. Jujur pada orang tua bahwa nanti pulangnya jam 12. Semua pasti pernah, bukan hanya pernah, sering berbuat jujur. Ya, jujur itu apa sih? Ada yang tahu? Iya. Jujur berarti berkata benar sesuai dengan kenyataan. Berkata benar sesuai dengan kenyataan. Kamu sepakat dengan pendapatnya Aifa? Sepakat. Apa? Jujur. Apa jujur itu? Berkata benar sesuai dengan kenyataan dan perilakunya juga. Iya, jujur. Bisa kalian lihat ada gambar
di layar itu? Nah, ada gambar orang atau ada gambar anak kecil yang sedang bercermin. Kalian pernah bercermin kan? Ya, apa yang terjadi ketika kalian bercermin? Membenarkan penampilan. Apa? Membenarkan penampilan. Apa yang terjadi ketika kalian bercermin? Melihat diri sendiri di depan kaca. Ini Bu Zulfa sudah pegang cermin. Bu Zulfa minta salah satu ke depan coba. Ya. Sini. Coba gadis bercermin. Apa yang terjadi ketika kamu bercermin? Melihat wajah diri sendiri. Melihat wajah diri sendiri, yang muncul di cermin siapa? Saya. Wajah diri sendiri. Coba diangkat tangannya. Di cermin yang muncul? Tangan juga ada tangan. Tangan juga diangkat. Ya. Coba diangkat kedua tangan. Yang muncul satu tangan atau dua tangan? Dua tangan. Dua tangan ya. Jadi yang dikatakan Vale bahwa cermin menceritakan kondisi gadis yang sebenarnya sesuai dengan wujud aslinya. Ketika gadis mengangkat tangan, maka yang muncul di cermin adalah dia mengangkat tangan. Sama dengan yang itu ya. Nah, ada anak kecil sama. Ya. Itulah cerminan sifat jujur. Ketika mengangkat, ya, di cerminnya juga terlihat seperti itu. Itulah cerminan sifat jujur. Tidak mungkin beda. Ya. Beda dengan kalian bercermin, yang dipakai cermin teman kalian. Di lingkungan sekolah kalian, sekolah kita, kira-kira menurut kalian sarana apa yang di situ diwajibkan kalian mempunyai atau menunjukkan perilaku jujur? Ya. Kantin sehat. Iqbal. Apa? Kantin sehat. Kantin sehat. Ada apa dengan kantin sehat? Ketika membayar kantin sehat itu membayar sendiri, jadi nggak ada yang jaga. Membayar sendiri. Di kantin kejujuran ini kita diajarkan yang gimana nanti kita mengambil makanan sendiri, Mm-mm. lalu dibayarkan sesuai apa yang dia bawa. Dan juga nanti dia minta kembalian sendiri sesuai dengan kembalian yang seharusnya. Sesuai dengan kembalian yang seharusnya. Bagus, bisa difahami? Ya, Aifa. Jujur saat menemukan barang yang bukan milik kita. Bagus. Nah, ini juga sangat penting. Ya, ada yang pernah menemukan sesuatu, uang, barang di lingkungan sekolah? Ya. Uang Menemukan uang di mana? di depan kamar mandi. Terus kamu apakan uangnya? Saya kasihkan ke Bu Zulfa. Oh, dikasihkan ke Bu Zulfa. Ya. Terus kemudian sama Bu Zulfa dengan bantuan Ustadz Ivan atau Pak Kamali diumumkan. Ya, diumumkan siapa yang merasa kehilangan gitu ya. Ya, itu juga salah satu bentuk kejujuran. Kalau kalian lihat di depan ruang guru, mau masuk ruang guru itu ada etalase. Di situ juga etalase untuk tempat barang temuan. Bisa difahami ya? Ya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan syadida. Ya, sudah jelas ya di situ bahwa kita diperintahkan untuk apa? Berkata benar. Ya. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu siapa sih yang berbicara dalam Al-Qur'an? Allah. Ya. Itu berarti perintah.
perintah Allah kepada hambanya untuk selalu berkata benar. Bu Zulfa akan bagi kelompok ya. 5, 2, 3, 4. Oke, pas ya. Sudah, sekarang silahkan langsung membentuk kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Kalau sudah di kelompoknya masing-masing, tugas kalian adalah Bu Zulfa akan memutar video. Setelah kalian simak video itu, silakan kalian membuat ringkasan ya. Ringkasan yang ada dalam video tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencari dalil akli dan dalil nakli tentang perilaku jujur. (15 menit cukup ya? Oke, silakan. Yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, diawali dari kelompok 2, boleh silahkan. Siapa yang mau mewakili? Aifa, Aina. Yang lain diperhatikan ya. Sifat jujur akan membuat hidup tenang dan bahagia. Sebaliknya, sifat bohong atau dusta akan membuat hidup sengsara. Berkata dusta merupakan perilaku yang tercela. Allah akan membahas semua amal baik dan amal buruk di akhirat kelak dengan balasan yang seadil-adilnya. Ketahuilah bahwa kesempurnaan iman seseorang yang tercermin dalam hari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang memiliki sifat jujur akan memiliki banyak kawan, mudah bergaul, dan dipercaya orang lain. Kepercayaan merupakan modal utama hidup bahagia. Definisi jujur berkata benar sesuai dengan kenyataan. Jika dia seorang pelajar, maka dia akan dipercaya oleh gurunya dan teman-temannya. Jika dia seorang pedagang, maka dia akan dipercaya oleh pembelinya. Dan jika dia seorang karyawan, maka dia akan dipercaya oleh pemimpinnya. Maka kejujuran akan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Kejujuran juga dapat membuat ketenangan hati seseorang serta membuat seseorang tidak gelisah dan tidak galau. Dalil nakli. Inilah saat orang yang jujur memperoleh manfaat dari kejujurannya. Mereka memperoleh surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 119. Dari akli, jujur, seluruh pengakuan berisi kebenaran dan berbagai pengakuan sebagai seorang yang diutus oleh Allah. Ya, bagus sekali dari kelompok 2, kasih aplaus dulu. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, Bu Zulfa boleh tanya? Apa kalian menyukai pembelajaran pada hari ini? Apa kalian enjoy? Apakah kalian senang? Iya, Ryan. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini menurut kamu, Nak? Sangat menyenangkan sekali. Menyenangkannya dari segi apa? Dari segi pemberian materi yang cukup menarik. Kalian bisa, kamu terutama Ryan, bisa memahami materi hari ini? Sangat bisa. Alhamdulillah. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan situasi yang lebih menyenangkan lagi. Akhirnya kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, sekarang kalian boleh istirahat.